Halo, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri dan kita 31 ya dari Gary's Art of Accounting Basics. Jadi ini adalah chapter tambahan ya teman-teman ya. Saya ingin menambahkan satu chapter lagi ya, didedikasikan ya khusus untuk logika dari penyusunan metode tidak langsung ya untuk laporan arus kas. Ini biar teman-teman memahami ya, mengapa laporan arus kas metode tidak langsung itu disusun begitu teman-teman ya. Bagaimana logikanya ya, mengapa bisa disusun begitu. Ini didedikasikan ya, khusus untuk membahas logika dari metode tidak langsung. Apa itu laporan arus kas metode tidak langsung ya, teman-teman ya? Laporan arus kas metode tidak langsung adalah ya, laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan data dari laporan posisi keuangan perbandingan ya. Jadi comparative financial position ya, atau laporan posisi keuangan perbandingan. Yang dimana ini adalah laporan posisi keuangan dari akhir dua periode yang berbeda ya. Jadi periode saat ini dan juga periode satu satu periode sebelum saat ini ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman perlu memiliki dua data ya dari lapor posisi keuangan yang saat ini periode akhir periode saat ini dan akhir periode sebelumnya ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga perlu laporan perubahan ekuitas ya untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung ya. Nah, jadi teman-teman laporan arus kas itu ada dua metode ya, langsung dan tidak langsung. Cuman di sini saya akan membahas metode tidak langsung aja ya, karena metode langsung saya rasa cukup jelas dan siapapun bisa mengerjakan ya, teman-teman nih. Nah, di sini teman-teman jenis laporan arus kas metode tidak langsung ini lebih umum ya untuk dipakai ya, untuk digunakan. Karena kenapa ya? Karena jenis laporan arus kas yang ini tuh gampang dibikin ya, teman-teman nih. Sangat gampang disusun ya daripada laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita ngomongin metode tidak langsung ya, bahkan sebuah program ya teman-teman ya, sebuah program itu bisa dididik ya untuk menyusun laporan metode tidak langsung ya, tanpa perlu membawa inputan lebih ya terhadap transaksi keuangan ya. Berbeda dengan laporan arus kas metode langsung ya, kalau memang program ingin menyusun ya, setiap inputan harus ada indikasi ya teman-teman ya, ini transaksi apa ya. Kita harus membuat dulu kelompok transaksi, terus dia masuk aktivitas apa. Jadi memang paling praktis ya, paling gampang ya dibuat itu adalah laporan arus kas yang metode tidak langsung teman-teman ya. Paling simple dan paling sederhana untuk disusun ya. Namun tidak banyak yang tahu logika ya di balik penyusunan laporan arus kas tidak langsung. Kita bahas di sini ya. Mari kita kupas tuntas ya logikanya ya. Logika dari metode tidak langsung teman-teman. Jadi metode tidak langsung ini menyusun laporan arus kas ya dengan menggunakan persamaan akuntansi yang dimodifikasi ya teman-teman nih. Jadi teman-teman yang belum tahu ya isi dari persamaan akuntansi ya, ingat ya teman-teman ini bukan persamaan dasar akuntansi ya, tapi ini persamaan akuntansi ya. This is accounting equation and not basic accounting equation ya. Oke. Okay? Jadi teman-teman harus memahami dulu apa itu persamaan akuntansi. Coba masuk ke playlist ya dari Gary's Art of Accounting Basics, dicari ya yang judulnya itu persamaan akuntansi teman-teman nih. Nah, sekarang kita lanjut aja bahas ya. Teman-teman yang belum memahami persamaan akuntansi bisa kembali dulu ya. Dicari ya playlistnya. Yang mana ini episodenya. Dan teman-teman yang sudah memahami, kita lanjut ya teman-teman ya. Metode tidak langsung itu menyusun laporan arus kas ya. Menggunakan persamaan akuntansi yang udah dimodifikasi ya. Jadi, adapun ya, berikut adalah laporannya. Adalah logika yang digunakan oleh metode tidak langsung teman-teman ya. Jadi teman-teman udah familiar dengan ya persamaan akuntansi ya, yang mana menyatakan beban atau biaya itu ditambah aset akan sama dengan ya liabilitas tambah ekuitas dan ditambah pendapatannya. Nah, teman-teman di sini persamaannya itu ya dimodifikasi teman-teman ya. Yang paling atas itu adalah persamaan originalnya ya atau yang ori ya teman-teman yang aslinya. Itu kemudian di bawahnya itu yang saya modif, di bawahnya saya modif lagi, di bawah laginya itu saya modif lagi teman-teman ya. Jadi itu step by step ya, 1 2 3 4 ya. Nah, coba lihat yang step kedua ya. Aset ya sama dengan liabilitas tambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban atau biaya ya. Jadi beban atau biaya yang tadinya di kiri itu saya pindahkan ke kanan ya. Kemudian ya teman-teman nih, aset ya teman-teman nih. Kita lihat ke step ketiga ya, di mana aset itu saya pisahkan penyajiannya jadi kas dan setara kas ditambah aset lainnya ya. Jadi saya pisah, saya keluarkan kas setara kas itu dari aset ya. Jadi aset itu ya berubah menjadi kas setara kas ditambah aset lainnya ya. Kemudian sama dengan ya
liabilitas tambah ekuitas ditambah laba rugi periode berjalan, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini laba rugi periode berjalan ya. Saya menggabungkan pendapatan dikurangi beban atau biaya menjadi yang namanya laba rugi periode berjalan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, perhatikan lagi ya, bahwa step keempat itu saya memindahkan aset lainnya ke sisi kanan ya, teman-teman, menjadi negatif ya. Jadi persamaan barunya adalah kas dan setara kas ya, sama dengan liabilitas tambah ekuitas, tambah laba rugi periode berjalan, dikurangi aset lainnya, teman-teman. Nah, jadi dari logika ini kita dapat membuat kesimpulan ya, teman-teman ya, bahwa ya kas dan setara kas itu kalau nilainya positif ya, liabilitas itu pasti positif ya, atau ekuitas yang positif, atau laba rugi periode berjalan itu positif, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin aset lainnya pasti negatif ya. Jadi saat aset lainnya negatif ya, maka kas setara kas itu positif ya. Nah, saat terjadi ya di mana liabilitas negatif, itu pasti kas setara kasnya negatif ya, ekuitas negatif, kas setara kas negatif ya, laba rugi periode berjalan negatif ya, atau mengalami rugi ya, maka kas setara kas negatif ya. Tapi saat aset lainnya negatif, teman-teman ya, dia menjadi positif ya, kas setara kasnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Ini adalah logikanya dan saya simpulkan ke dalam sebuah tabel ya. Ini kita masuk ke kesimpulan dari logika metode tidak langsung ya, teman-teman ya. Di sini saya sediakan 4 kolom ya. Akun, kondisi dari akun tersebut ya. Kemudian dampak ke kas ya. Dan kalau dinyatakan dalam korelasi ya, apakah korelasinya positif atau korelasinya negatif, teman-teman ya. Di sini teman-teman, berikut adalah kesimpulan ya dari logika yang digunakan oleh metode tidak langsung ya. Nah, akun yang pertama ya adalah liabilitas ya. Saat liabilitas mengalami kenaikan ya, maka dampak ke kas adalah kenaikan juga, teman-teman ya. Jadi korelasinya itu positif ya. Ini sesuai makanya di persamaan yang sudah dimodifikasi tadi ya, teman-teman. Liabilitas itu di sisi kanan nilainya positif ya. Nah, ekuitas juga positif ya. Laba rugi periode berjalan juga positif. Hanya aset ya, aset lainnya yang negatif ya. Ini artinya ya teman-teman ya, liabilitas, ekuitas dan laba rugi periode berjalan ya, itu memiliki korelasi yang positif ya teman-teman ya. Maksudnya gimana? Saat liabilitas, ekuitas sama laba periode berjalan itu naik, naik ya teman-teman ya. Maka kas juga akan naik teman-teman ya. Saat liabilitas ya, ekuitas dan laba rugi periode berjalan itu turun ya, kas juga akan turun teman-teman. Ini kalau dinyatakan dalam korelasi sebutannya adalah korelasi positif ya. Saat satu variabel naik ya, si variabel satunya lagi akan mengikuti naik. Saat satu variabel turun, variabel lainnya akan mengikuti turunnya. Ini namanya korelasi positif ya. Jadi saat satu turun, saat liabilitas ekuitas laba rugi periode berjalan turun, kas dan setara kas turun. Saat liabilitas ekuitas dan laba rugi periode berjalan naik ya, kas setara kas juga naik ya. Nah, ini teman-teman ya, perhatikan tadi di persamaan yang sudah dimodifikasi itu hanya aset lainnya yang diberikan ya notasi negatif, teman-teman ya. Nah, ini artinya ya, teman-teman nih, saat aset ya, aset lainnya mengalami kenaikan ya, maka kas setara kas itu turun, teman-teman ya. Ya. Jadi kalau untuk aset lainnya itu dia korelasinya negatif ya, teman-teman ya, sebutannya. Di mana saat sebuah variabel itu naik, variabel lainnya turun. Saat variabel itu turun, variabel lainnya naik ya. Jadi ini yang terjadi di aset ya. Saat aset naik ya, aset lainnya naik, kas akan turun ya. Saat aset lainnya turun, kas akan naik ya, teman-teman ya. Ini adalah korelasinya ya, disebut sebagai korelasi negatif, teman-teman ya. Nah, saya harap bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang baru menemukan channel ini ya, teman-teman ya. Jadi tiba-tiba menemukan video ini gitu ya dari rekomendasi YouTube ya. Teman-teman perlu ketahui ya, sebenarnya teman-teman pasti mengharapkan adanya, oh kita akan membahas nih aktivitas arus kas ya, aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi ya. Nah, teman-teman juga mungkin mengharapkan bahwa saya akan menjelaskan ya cara menyusun laporan arus kas metode tidak langsung di sini ya. Tapi teman-teman ya, ini sudah pernah saya bahas ya di chapter 21. Jadi chapter ini, yang chapter 31 ini adalah ekstensi atau sebutannya perpanjangan ya dari chapter 21 ya. Yang judul chapter 21 itu dasar dari laporan arus kas ya. Jadi silahkan ya teman-teman nih, kalau mau mempelajari ya aktivitas arus kas ya, cara menyusunnya, kemudian bentuk dari laporan arus kas metode tidak langsung ya teman-teman, bisa coba kunjungi ya, cari ya chapter 21 di playlist series ini ya teman-teman ya, Garis Art of Counting Basic ya. Bisa cari di playlist channel saya ya, Garis Art of Counting Basics, dicari chapter 21. Nah ya, jadi agar saya tidak menjelaskan dua kali ya teman-teman ya. Sekian ya, ini adalah isi dari chapter 31. Memang isinya cuma didedikasikan untuk menjelaskan logikanya aja teman-teman ya. Jadi
Karena di chapter 21 itu saya tidak menjelaskan logika dari metode tidak langsung. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru belajar ya, bingung, kok bisa kayak gitu ya? Kenapa disusun begini ya? Kok bisa sih? Kok bisa pas sih? Kan aneh gitu ya. Bagaimana logikanya? Nah, ini adalah logikanya ya teman-teman ya, saya kupas tuntas di sini ya. Mengapa menyusun laporan arus kas itu untuk metode tidak langsung ya? Aset itu kalau naik, maka kas turun ya. Saat aset turun ya, maka kas naik. Nah, saat liabilitas, ekuitas, dan laba rugi periode berjalan naik ya, kas itu bisa naik sih. Kenapa saat mereka turun malah kas turun? Nah, itu kan tidak dibahas ya sebenarnya ya. Kalau misalnya di apa ya, di pembahasan akuntansi di buku-buku ya teman-teman nih, di buku belajar untuk akuntansi itu tidak ada dibahas teman-teman ya. Mungkin ada yang membahas tapi saya juga tidak pernah membacanya ya teman-teman ya. Jadi tahu ya. Jadi saya memahami hal ini, adanya logika di belakang arus kas metode tidak langsung itu memang kebetulan ya teman-teman ya. Saya merenungkan ya, mengapa ya arus kas metode tidak langsung itu bekerja dengan cara ini ya. Saya merenungkan ya. Setelah direnungkan, ternyata ini logikanya teman-teman ya. Jadi saya wariskan di sini logikanya ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami laporan metode tidak langsung ya. Dan sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya teman-teman ya. Nah, ini adalah iya, adalah khas unik ya dari setiap video chapter saya ya. Kecuali soal kasus ya teman-teman ya. Di sini selalu ada uji pemahaman di mana teman-teman akan diminta ya untuk menguji pemahaman teman-teman sendiri ya, ya, dengan materi yang barusan saya jelaskan. Nah, di sini tentukan ya dampak terhadap kas apabila kejadian berikut terjadi, teman-teman ya. Kalau persediaan bertambah, kas berkurang atau bertambah, teman-teman ya. Kemudian saat ada terjadi pembagi dividen, utang bank berkurang, penyusutan aset tidak lancar bertambah. Ini maksudnya akumulasi penyusutan ya bagi teman-teman yang lebih familiar sama istilah akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan aset tidak berlancar kalau bertambah apakah kas bertambah ataukah berkurang ya. Kemudian saat piutang berkurang apakah kas bertambah atau kas berkurang. Nah, bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman nih. Format jawabnya ada saya sajikan di sisi kanan nih. Di sini ada format jawab. Satu ya, bertambah atau berkurang, dipilih ya teman-teman ya. Dua, bertambah atau berkurang, dipilih ya. Sampai nomor 5 teman-teman ya. Ini adalah akhir dari chapter 31 ya. Semoga pembahasan saya dapat dipahami ya dengan baik. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab ya teman-teman nih. Sesuai yang mana saya pahami teman-teman nih. Saya akan menjawab sebisa saya ya teman-teman. Karena tidak bisa dipaksakan ya. Kalau memang saya tidak tahu ya. Jadi teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar apabila ada yang ditanyakan. Dan ini adalah akhir dari chapter 31 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga ada chapter 32 ya untuk series ini. Tapi saya belum kepikiran mau masukin video apa. Ya, kalau memang tidak ada ya, sampai jumpa di series lainnya. Terima kasih sudah menonton.